Menjadi orang tua memang tidak selamanya mudah. Sejak membangun rumah tangga hingga mempunyai keturunan, para orang tua selalu rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka. Tak ada yang lebih diinginkan orang tua daripada melihat anak-anak mereka bahagia lahir batin. Dan bagaimana jika para orang tua kehilangan anak mereka, bahkan sejak sang anak berusia belia? Kisah-kisah mengharukan berikut ini memperlihatkan kegigihan dan perjuangan tak kenal lelah orang tua yang ingin bertemu anak mereka. Berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 kisah haru pencarian anak hilang. Whenever I'm alone with you. Seorang pria disabilitas yang tidak memiliki kaki di Zhenjiang, Guangdong, Tiongkok bernama Chen Shengquan melakoni hidup yang memilukan 6 bulan belakangan ini. Chen harus merangkak keliling kota mencari anaknya Jo Yuan yang hilang sejak Januari lalu. Chen hanya bisa merangkak dan berharap yang menemukan sang buah hati yang memasuki usia 3 tahun itu. Di bulan Januari itu, Chen pergi bekerja di sebuah pabrik produksi kateter urin di Majang. Hari itu ia menitipkan anaknya pada orang tua dan sepupunya. Menjelang siang, kakeknya menyadari Jo Yuan hilang tak ada di rumah. Mereka mengabari Chen dan sang ayah langsung menduga anaknya hilang diculik komplotan penjual bayi. Pencarian Chen ke penjuru desa tak berbuah hasil. Meski demikian, ia tak menyerah. Sejak saat itu, Chen memutuskan pergi ke kota Guangzhou demi menemukan si buah hati. Chen mengaku tak akan pernah menyerah mencari anaknya hingga ia ditemukan. Up in Southern California. Kisah hidup Go Gentang ini bisa menguras air mata orang tua dimanapun. Pada 21 September 1997, putra semata wayangnya Go Chen tiba-tiba hilang dari rumah. Saat insiden naas tersebut terjadi, Chen baru berumur 2 tahun. Pria asal kota Liaocheng, Provinsi Shantung, Tiongkok ini segera menghubungi polisi. Dugaan awal anaknya menjadi korban penculikan. Namun pencarian polisi tidak membuahkan hasil. Gua pun frustrasi. Lelaki 45 tahun ini akhirnya memutuskan mencari sendiri buah hatinya. Ia mengendarai sepeda motor, memasang poster di bagian belakang motornya yang menunjukkan foto sang anak. Gua mengaku sudah menempuh lebih dari 400.000 kilometer selama pencariannya 18 tahun terakhir. Nyaris semua provinsi di daratan Tiongkok telah ia lewati, kecuali Xinjiang di dekat Tibet. Pria ini mengaku tidak menyesal menghabiskan waktu di jalan. Selama belum ada kejelasan soal nasib putra kesayangannya, ia mengaku tak ingin berhenti naik motor keliling negeri. Sebelum penculikan itu, Gua terhitung pengusaha sukses di kotanya. Lebih hebatnya lagi, selama nyaris 2 dekade naik motor keliling Tiongkok, Gua pun ikut membantu orang tua lain yang kehilangan anaknya. Ia berhasil menemukan 5 anak hilang, kendati Chen sampai sekarang justru belum ditemukan. Seorang wanita yang kehilangan anaknya saat ia berumur 3 tahun yang diculik dan dibawa untuk hidup di Hongaria telah bersatu kembali 27 tahun kemudian setelah menemukan namanya di Facebook. Avril Group terakhir melihat Gavin anaknya ketika ayahnya membawanya pergi jalan-jalan ke kebun binatang di Blackpool pada tahun 1982. Alih-alih pergi ke kebun binatang, Joseph Haros membawa anaknya ikut ke Budapest. Meskipun pencarian melalui Kedutaan Besar Hongaria di London dan Kedutaan Besar Inggris di Budapest pernah dilakukan grup hingga meminta pertolongan pada Perdana Menteri Margaret Thatcher. Namun sejak saat itu, ia tidak pernah melihat lagi anaknya. Dan lebih dari 25 tahun kemudian, adik grup Beryl Wilson mengetik nama Gavin Paros di Google dan menemukan link yang menghubungkannya dengan situs di jaring sosial Facebook. Dengan lebih dari 200 juta pengguna dengan nama yang sama, ia kesulitan mencari mana alamat Facebook milik kakaknya itu. Lalu beberapa minggu setelahnya, Gavin yang saat ini telah menjadi seorang ayah dari 3 anak memeriksa halaman Facebooknya dan menemukan pesan dari bibinya. Akhirnya ibu dan anak tersebut dipersatukan kembali setelah Gavin dan keluarganya dijemput dari Gatwick dan mengantarnya ke rumah mereka di Poole, Dorset.
don't cry. Open up your eyes and... Pria Tiongkok ini tak dapat menahan harunya saat bertemu dengan sang ayah setelah 24 tahun tak berjumpa. 24 tahun lalu setelah ia diculik di pasar saat ia berumur 4 tahun dan dijual pada sebuah keluarga yang mengadopsinya. Sang anak bernama Sun Bin. Ia diculik di Chengdu pada tahun 1991 untuk kemudian ia dijual. Orang tuanya telah berkeliling Tiongkok selama 4 tahun demi mencari anaknya yang hilang tersebut. Hingga akhirnya ibu Sun Bin tidak pernah pulih dari sakit yang dideritanya. Dan akhirnya berkat tes DNA yang Sun Bin lakukan, kini ia telah bersatu kembali dengan ayah dan adik perempuannya yang belum pernah ia jumpai. Saat itu Sun Bin dibawa oleh sindikat pedagang anak dari kampung halamannya di provinsi Sichuan dan dijual kepada keluarga yang berpuluh ribu kilometer jauhnya di provinsi Jiangsu di pantai timur Tiongkok. Reuni berlangsung di sebuah kantor polisi di Chengdu ketika seorang polisi mempertemukan Sun Bin dengan ayahnya. Hingga Sun Bin berlutut dan menangis di pelukan ayahnya. Orang tua Sun Bin telah mengerahkan segalanya untuk mencarinya dan 24 tahun kemudian baru bisa bertemu walau sang ibu telah tiada. Mereka pernah memasang foto Sun Bin di seluruh wilayah dan ibu Sun Bin melakukan perjalanan ke kota-kota lain di Sichuan dan provinsi tetangga. Orang tuanya akhirnya berhenti mencari Sun Bin pada tahun 1995 ketika mereka memiliki anak lagi, seorang anak perempuan. Namun hal itu tidak membuat ibunya lupa akan rasa kehilangannya yang mendalam. Kisah mengharukan berikutnya datang dari sebuah keluarga di Tiongkok. Betapa tidak, anak yang telah lama menghilang akhirnya dapat kembali bertemu dengan orang tuanya setelah 37 tahun berselang. Kejadian bermula ketika Zhang Aiwu yang saat itu masih berusia 6 tahun terpisah dari ibunya ketika hendak menaiki kereta menuju rumahnya di provinsi Hunan, wilayah selatan Tiongkok. Wu kecil yang ketakutan akhirnya menaiki kereta selanjutnya dengan harapan dapat sampai di rumah. Namun kereta yang ditumpanginya justru membawanya jauh hingga ke utara Tiongkok, yakni kota Suzhou, provinsi Jiangsu. Karena ia masih sangat kecil saat itu, ia tidak tahu alamat rumahnya. Selama tersesat, Wu mengaku dirawat oleh petugas yang menemukannya di kereta. Mereka tak dapat berbuat banyak untuk mengembalikannya, sebab tak tahu dari mana asalnya dan siapa kedua orang tuanya. Tak ada identitas, ia pun melanjutkan hidupnya dan kini telah menikah dan mempunyai seorang putri. Walau ia tidak pernah berhenti berharap bahwa suatu hari ibu dan ayahnya akan datang menjemputnya, sang ibu Cue yang telah berusia 70 tahun itu menceritakan ia pun tidak pernah berhenti mencari putrinya. Setelah melaporkannya kepada polisi, selama bertahun-tahun mereka pergi mencarinya sendiri ke semua stasiun kereta dan bus di seluruh kota. Namun tidak pernah menemukannya, hingga mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun dalam hati, ia tidak pernah lupa dengan putrinya dan selalu mendoakannya setiap malam. Lalu harapan dan kelegaan hati pun datang, saat keluarga pun akhirnya dapat kembali bersatu ketika putri Aiwu Mei melakukan pencarian di situs orang hilang untuk menemukan neneknya. Selama 1 tahun Mei dengan tekun mencari, hingga akhirnya mengetahui bahwa sang nenek telah pindah dari Hunan ke provinsi Shaanxi. Mainan berupa boneka diletakkan di tepi tebing danau sebagai penghormatan terakhir untuk seorang anak autis berusia 4 tahun yang tenggelam di Danau Erie setelah menghilang dari pengawasan kakek neneknya pada suatu sore. Sidney Heydrich telah menghilang di pinggiran Cleveland dari Sheffield Lake dan keluarga mulai melakukan pencarian dengan anjing, pesawat, jet ski, perahu, Coast Guard, dan FBI. Wali kota Sheffield Lake, Dennis Bawa, mengatakan bahwa akhirnya tubuh anak hilang tersebut telah ditemukan dan dibawa keluar dari air. Saat itu keluarga Heydrich sedang mengunjungi kakek neneknya di dekat Danau Erie hingga tanpa menyadari bahwa pintu rumah terbuka saat mereka sedang asyik bercengkrama. Sidney adalah seorang anak laki-laki yang ceria, menyukai banyak orang dan pintar. Kebiasaannya adalah selalu membawa boneka binatang kesayangannya kemana-mana. Saat diketahui menghilang, seluruh anggota keluarga mencari dan memohon bantuan tetangga dan yang lainnya,
hingga akhirnya boneka milik Sydney ditemukan keesokan harinya tergeletak di tepi tebing curang menghadap ke danau. Dan jasad sang balita pun ditemukan beberapa saat kemudian mengapung di danau. Nobody knows just why we're here. Bagaimana rasanya bila Anda telah tidak memiliki anak sepanjang hidup Anda dan suatu hari Anda menemukan bahwa Anda memiliki anak yang telah berusia 61 tahun? Ia adalah seorang ayah bernama Tony Trapani yang telah berusia 81 tahun dari Grand Rapids, Michigan yang mengalaminya. Tony dan mendiang istrinya Gertrude Trapani menikah selama 50 tahun hingga kematiannya pada tahun 2008. Pasangan itu tidak pernah dikaruniai anak dikarenakan kondisi medis. Ini mungkin adalah satu-satunya penyesalan Tony dalam hidupnya. Lalu tanpa ia bayangkan sebelumnya, ia terkejut saat mengetahui kenyataan yang tertulis dalam sebuah surat yang ia temukan dan isinya telah ditulis hampir 6 dekade yang lalu. Isinya mengungkapkan kepadanya bahwa ternyata ia adalah seorang ayah untuk anak mereka selama ini. Menurut Tony, ia menemukan surat tersebut di lemari istrinya pada bulan Februari 2014. Hampir setahun setelah mendiang istrinya meninggal. Tony hampir tak percaya bahwa istrinya menyembunyikan surat darinya karena ia sendiri tidak dapat memiliki anak. Surat tertanggal Maret 1959 itu dari seorang wanita bernama Shirley Childress, seorang wanita yang ia kenal sebagai mantan kekasih Tony sebelumnya. Ternyata sang istri selama ini menyembunyikan surat yang seharusnya ia ketahui berpuluh tahun silam. Setelah itu ia mulai mencari keberadaan sang anak yang diketahui bernama Samuel Duane di Facebook. Tony pun berhasil menghubungi istri Samuel, Donna, dan mengatur waktu untuk segera bertemu anaknya tersebut. Sang anak menyambut dengan baik niat sang ayah yang telah lama dinantinya itu. Dan itulah pemirsa ketujuh kisah haru pencarian anak hilang versi On The Spot. Someday we will be set free.